Bab 221, pelopor yang akan membawanya menuju kemenangan. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Will. Gumam Wendy sambil mengeringkan rambutnya. Dia baru saja keluar dari kamar mandi setelah menyelesaikan latihan sore bersama para anggota Amorian War Sovereign. William telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan menemani Amelia ke kampung halamannya untuk menyelesaikan masalah baron mereka. Kuharap dia membawaku bersamanya. Wendy cemberut sambil mengenakan satu set pakaian bersih. Thor saat ini sedang tidur di atas tempat tidurnya. Dia lebih seperti pelindung Wendy daripada pelindung William, tetapi yang terakhir tidak keberatan sedikit pun. Bahkan, dia memberi Thor izin untuk tinggal di samping Wendy jika dia menyukainya. Setelah merapikan rambutnya di depan cermin, dia mendengar 3 ketukan di pintunya. Wendy, kamu di sana. Ini aku, Charlotte. Wendy buru-buru membuka pintu dan mempersilakan teman baiknya, Charlotte, masuk ke kamarnya. Maaf, apakah kamu sedang berganti pakaian? Tanya Charlotte setelah melihat rambut Wendy masih sedikit basah. Dia juga mencium aroma sabun yang harum di tubuhnya. Tidak, jawab Wendy. Aku baru saja selesai menata rambutku saat kau mengetuk pintu, kakak. Charlotte tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia sudah lama mengenal Wendy dan tahu bahwa gadis itu adalah orang yang sangat jujur dan terus terang. Aku datang ke sini karena ingin berbagi sesuatu denganmu, kata Charlotte sambil mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Ini milikmu. Wendy dengan penasaran membuka kantong itu dan senyum langsung muncul di wajahnya. Dia memperkirakan ada lebih dari 20 permen di dalam kantong itu, dan itu membuatnya sangat senang. Terima kasih, kakak. Wendy memeluk Charlotte erat-erat dan Charlotte membalas pelukannya. Setelah beberapa saat bermesraan, Wendy menjauh dan terkikik. Charlotte menepuk kepalanya dan ikut tersenyum. Baiklah, aku harus pergi. Charlotte mencubit hidung Wendy pelan. Permennya sedang menipis sekarang, jadi jangan dibagi dengan orang lain. Aku akan kembali lagi minggu depan saat aku punya lebih banyak. Terima kasih, kakak. Wendy mengantar Charlotte keluar dari kamarnya. Siapapun yang memberimu permen ini, tolong, beritahu mereka bahwa aku sangat menyukai permen ini. Charlotte menyeringai dan menganggukkan kepalanya. Kedua gadis itu melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal, saat mereka berpisah. Wendy dengan gembira memasukkan permen ke dalam mulutnya saat dia berjalan menuju tempat tidur. Rasa manis yang segera menyusul membuatnya memejamkan mata sebagai tanda penghargaan. Permen ini benar-benar enak, gumam Wendy. Yang terbaik, dia kemudian memakan satu lagi sebelum dia duduk di tempat tidur. Semoga kau segera kembali, Will, gumam Wendy pelan saat membayangkan wajah tersenyum anak laki-laki berambut merah yang kadang membuat jantungnya berdebar kencang. Ia sangat berharap anak laki-laki yang disukainya segera kembali, sehingga ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Suara goblin menjerit bergema di dalam dinding Goblin Crypt saat pasukan Trollhound William melahap habis makanan mereka. William tidak berbohong saat ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan kelaparan lagi jika mereka mengikutinya. Saat bestiari dibuat di lantai pertama Dungeon, para Trollhound mulai menjelajahi Dungeon untuk membiasakan diri dengannya. Setiap kali mereka bertemu Goblin, para Trollhound akan segera menghabisinya. Fenrir memperhatikan saat bawahannya melahap tubuh para Goblin. Jauh di dalam hatinya, ia sangat senang dengan keputusannya karena hal itu memungkinkan ia dan saudara-saudaranya untuk tidak menderita kelaparan. Setelah menerima restu William, tubuh Trollhound menjadi lebih kuat dan lincah. Ia sekarang lebih seperti serigala, daripada anjing liar setelah transformasinya. Meskipun bawahannya hanya binatang kelas E, dan dia, kelas D, tidak ada satupun kelompok Goblin yang sebanding dengan mereka. Meskipun para Hobgoblin lebih kuat dari mereka, mereka tidak dapat dibunuh dengan cara biasa. Selain itu, jumlah mereka mencapai 70-an. Secara harfiah mustahil bagi sekelompok Hobgoblin untuk menahan amukan mereka. Tentu saja, William juga memberi mereka batasan. Dia tidak mengizinkan mereka untuk naik ke lantai 14 tempat Goblin Saman muncul. Sebanyak mereka, Goblin Saman bukanlah makhluk yang mudah untuk ditaklukkan. Setelah Ring of Conquest dimodifikasi, tingkat kemunculan semua monster di setiap lantai meningkat drastis. Setiap kelompok yang memiliki Goblin Saman sekarang terdiri dari 2 Saman,
yang jauh lebih berbahaya daripada ruang bawah tanah yang ditantang Wendy, dan saudara kembarnya, Spencer, di dunia nyata. Untuk mencegah kecelakaan, William memerintahkan Fenrir dan Trollhounds untuk tidak pernah melangkah ke lantai 14 sampai mereka semua mencapai peringkat D, dan Fenrir peringkat C. Apapun yang lain adalah permainan yang adil, jadi Trollhounds berjuang dari lantai pertama hingga lantai ke-13 Dungeon Crypt. Gaya bertarung mereka yang tidak ada perlahan-lahan terbentuk dan kerjasama tim mereka mulai terbentuk. William menugaskan Fenrir untuk membagi setiap tim menjadi kelompok yang terdiri dari 10 orang. Setelah itu, seorang kapten ditugaskan ke setiap kelompok untuk mempermudah perintah. Fenrir adalah komandan, sementara para kapten di bawahnya memastikan bahwa formasi mereka tidak akan goyah. Untuk memberi mereka pelatihan yang lebih menantang, Fenrir memerintahkan setiap tim untuk menantang lantai yang berbeda secara bergiliran. Karena itu, ruang bos hingga lantai 13 menjadi medan pertempuran utama para Trollhound untuk menyempurnakan kerja sama tim mereka. Meskipun pengaturan baru itu bagus, itu tidak akan mengubah fakta bahwa mereka masih binatang buas peringkat E. Ruang bos sendiri cukup sulit dikalahkan oleh 10 Trollhound karena perbedaan peringkat. Namun, mereka bertahan dan menantangnya berulang kali. Meskipun itu adalah pengalaman yang menyakitkan, mereka hampir abadi di dalam Goblin Crypt karena kemampuan generasi mereka yang kuat. Tidak ada goblin yang memiliki kekuatan untuk menggunakan mantra api dan asam, jadi kematian bukanlah masalah. Fenrir bergabung dengan bawahannya dalam pertempuran melawan pemimpin Hobgoblin. Dia lelah menjadi lemah dan tidak berdaya. Itulah sebabnya dia bertarung dengan segala yang dimilikinya agar tidak mengecewakan tuan barunya, yang telah memberinya banyak berkah. William mendengar laporan sistem dan sangat puas dengan hasilnya. Anak laki-laki berambut merah itu yakin bahwa, jika diberi waktu, pasukan Trollhound akan menjadi salah satu vanguard yang akan membawanya menuju kemenangan. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah membina mereka semua hingga mereka menjadi kekuatan yang tak terhentikan yang akan membantunya menaklukkan musuh-musuhnya dalam pertempuran yang akan terjadi di masa mendatang. William saat ini sedang tidur di luar kediaman Baron. Alasannya, dia sedang meningkatkan level kelas prestise yang baru saja diperolehnya saat dia beristirahat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari memperoleh XP, 20 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh XP, 20 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh XP, 20 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William berbaring diam di bangku saat dia tidur dengan damai. Dia dan Ragnar tidur di perut William, sementara Ella berbaring di tanah di sampingnya. Setelah berurusan dengan Titanic Trollhound, William membuatnya bersumpah untuk tidak menyerang kota manapun. Di dalam kerajaan Helan, sebagai penjaga kawanan, sumpah apapun yang dibuat kepadanya oleh binatang buas milik kawanan itu secara otomatis akan berada di bawah yurisdiksi David. Setelah membawa pasukan Trollhound-nya ke dalam cincin penaklukannya, bocah berambut merah itu akhirnya kembali ke kampung halaman Amelia untuk beristirahat. Dia terjaga sepanjang malam dan benar-benar kelelahan karena kejadian yang telah terjadi beberapa jam yang lalu. Bahasa Indonesia, *2 tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari memperoleh XP, 20 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh XP, 20 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh XP, 20 lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Job kelas Sun Knight adalah prestige kelas yang ia terima setelah memperoleh Soleil dari Sang Raja. Setelah memeriksa deskripsinya, William mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan level job kelas ini adalah dengan menyerap sinar matahari di siang hari. Bahkan jika ia membunuh monster, itu tidak akan berguna. Inilah mengapa William selalu memilih untuk memperlengkapi job kelas di siang hari untuk memaksimalkan efeknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari prestige kelas, Sun Knight lebih besar dari. Pujilah matahari. Sun Knight adalah para knight yang bangga yang berjuang untuk melindungi yang lemah dan memberikan keadilan kepada para pelaku kejahatan. Mereka adalah pengikut setia Dewa Matahari, Helios, dan tumbuh kuat di bawah sinar matahari. Bahkan dikatakan bahwa, ketika matahari berada di puncaknya, Sun Knight hampir tak terkalahkan. Meningkatkan statistik sebesar 50% saat terkena sinar matahari. Menerima +20 enhancement untuk semua statistik saat terkena sinar matahari. Meningkatkan ketahanan terhadap mantra cahaya dan api sebesar 50%.
Meningkatkan kerusakan mantra cahaya dan api sebesar 200% saat terkena sinar matahari. Dapat menggunakan solar flare sekali sehari, dapat digunakan pada malam hari juga. Skill pasif, Smile of the Sun, selalu aktif pada siang hari. Skill pasif, Aura of the Sun, selalu aktif pada siang hari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat bocah berambut merah itu tidur, Amelia dan keluarganya sedang mendiskusikan hasil pertempuran. Sebelumnya, sebelum dia tidur, William membuat laporan kepada Baron bahwa Titanic Green Scarlet Trollhound telah meninggalkan baroninya dan tidak akan kembali lagi. Philip sangat senang dengan berita itu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada William atas kerja kerasnya. Ia bahkan berniat memberinya hadiah yang pantas karena telah membebaskannya dari sakit kepala terbesar yang dialami baronnya selama beberapa tahun. William dengan sopan menolak hadiah tambahan itu dan memberitahu Philip bahwa ia hanya melakukan ini untuk merekrut Amelia ke dalam ordo kesatria miliknya. "Berapa usianya?" tanya ibu Amelia, Sophia. "Sang komandan baru berusia 14 tahun, jawab Amelia. "Dia berusia 14 tahun, dan kau 17 tahun, pikir Sophia keras-keras. "Kurasa tidak akan ada masalah jika kita menjodohkanmu dengannya, kan, Ibu?" Wajah Amelia menjadi merah padam saat ia memegang tangan ibunya. "Sang komandan sudah bertunangan dengan seseorang. Jangan mempersulit kami berdua. Aku benar-benar lupa tentang gadis Griffith itu," Sophia menyeringai. "Tapi, tidak apa-apa. Dari apa yang kudengar, mereka berdua tidak ingin bersama. Bukankah itu sebabnya mereka berdua akan berduel dalam 3 tahun? Ini saat yang tepat untuk menjalin hubungan dengan keluarganya." "Tidak berarti tidak, gadis bodoh. Aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu." Philip dengan tenang menyeruput tehnya dari samping dan membiarkan istrinya mengobrol dengan putri mereka. Mereka telah menikah untuk waktu yang sangat lama dan dia tahu bahwa Sophia hanya menggoda Amelia karena dia sangat merindukannya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Sophia setengah serius dengan lamarannya. Jika dia dan James bertemu, keduanya pasti akan akur dan bahkan bersekongkol untuk membuat William dan Amelia mengadakan pernikahan dadakan. Untungnya, Lon dan Bradford berada di ujung kerajaan yang berlawanan dan akan sulit bagi kedua belah pihak untuk bepergian antar wilayah tanpa menggunakan gerbang teleportasi. "Menurut rumor, komandanmu adalah seorang penggembala, benar?" tanya Philip. "Ya," jawab Amelia. "Setidaknya, itulah yang tertulis dalam catatan. Keluarga Lus mungkin hanya sebuah baron, tetapi mereka adalah yang paling terinformasi di antara para bangsawan di fraksi timur. Jaringan informasi mereka tersebar luas karena mereka menjaga hubungan baik dan membentuk koneksi yang kuat dengan semua tetangga mereka." Philip meletakkan cangkir tehnya di atas meja sambil menatap Amelia dengan ekspresi serius. "Dari apa yang kulihat tadi malam, dia bukan gembala biasa. Dia tampaknya juga seorang penjinak binatang karena dia mampu memanggil beberapa binatang sekaligus." Itu, aku tidak yakin," Amelia menundukkan kepalanya. "Ini pertama kalinya aku melihat Komandan William bertarung. Apakah kau benar-benar berencana untuk bergabung dengan ordo kesatrianya?" Philip mengangkat sebelah alisnya. "Aku berjanji untuk bergabung jika dia mampu memecahkan masalah baroni kita." Amelia mengangguk. "Ayah, aku tidak ingin mengingkari janjiku." Philip dan Sophia tetap diam dan hanya menatap ekspresi tekad putri mereka. Sejujurnya, mereka tidak ingin dia melakukan apapun yang akan membahayakan nyawanya. Menjadi bagian dari ordo kesatria mungkin tampak bagus di atas kertas, tetapi pada kenyataannya, itu adalah profesi yang sangat berbahaya. Karena mereka adalah pasukan pribadi raja, mereka akan diminta untuk menjalankan misi rahasia yang selalu memengaruhi keamanan nasional. Misi-misi ini pasti melibatkan bahaya, jadi pasangan itu tidak terlalu bersemangat menerima keputusan Amelia. Philip dan Sophia dikaruniai 4 orang anak, dan Amelia adalah satu-satunya anak perempuan di rumah tangga mereka. Mereka berdua, dan putra-putra mereka, memperlakukannya seperti harta mereka dan akan melawan siapapun yang berani menyakitinya. Mereka tidak akan memberikan muka kepada orang itu, bahkan jika dia adalah komandan ordo kesatria. "Ayah, Ibu, kumohon, percayalah padaku," pinta Amelia. "Aku percaya bahwa komandan tidak akan mengorbankan, atau meninggalkan, kita ketika keadaan menjadi sulit." Philip memijat pelipisnya, sementara Sophia mendesah. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghalangi keputusan Amelia, jadi tidak ada yang bisa dilakukan selain menerimanya.
Seolah menunggu saat itu, 3 anak laki-laki yang identik berjalan ke ruangan dengan tergesa-gesa. Kami mendengar dari Paman Mark bahwa Amelia ada di sini. Di mana dia, orang tua? Jangan berani-beraninya kau menyembunyikan adik perempuan kami dari kami. Bibir Philip berkedut saat ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri agar tidak melemparkan bola api ke arah anak kembar tiganya yang telah disertifikasi sebagai siskon. Banyak bangsawan telah mengunjungi baroni mereka untuk meminang Amelia, tetapi mereka semua diusir oleh ketiga saudara laki-laki yang terlalu protektif itu. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakui siapapun sebagai calon suami Amelia kecuali dia dapat mengalahkan mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Kakak, Asher, Andrew, Aaron. Amelia menyapa mereka dengan gembira saat ia berdiri untuk memeluk mereka satu persatu. Adik kecil, mengapa kau tidak memberitahu kami bahwa kau akan kembali? Tanya Asher. Trollon terkutuk itu menghancurkan segalanya dan para pedagang berhenti mengunjungi baroni kita. Aku tidak bisa membelikanmu hadiah. Adik kecil, apakah kau merindukanku? Aku yakin kau merindukanku. Lagi pula, akulah yang paling mencintaimu di keluarga ini, sela. Andrew, adik kecil, apakah ada pria yang mengganggumu di akademi? Aaron bertanya dengan nada yang dipenuhi niat membunuh. Katakan saja pada kami dan kami akan segera pergi ke sana untuk membunuh maksudku, berbicara padanya tentang makna hidup. Benar sekali, kenapa aku lupa tentang itu? Adik, apakah ada sampah yang ingin kau bunuh? Katakan saja dan itu akan dilakukan. Untunglah aku membeli pedang baru dari pedagang keliling. Dia menjamin ketajamannya dan aku ingin sekali menemukan sesuatu untuk mengujinya. Senyum Amelia melebar karena dia bisa melihat betapa kakak-kakaknya menyayanginya. Mereka selalu memanjakannya dan selalu menghajar anak laki-laki yang menindasnya saat dia masih kecil. Mereka semua berambut dan bermata coklat seperti ayah mereka. Hanya Amelia yang mewarisi rambut dan mata hijau ibunya. Philip, yang diam-diam mendengarkan kejadian ini tiba-tiba mendapat ide. Senyum nakal muncul di wajahnya saat dia memberi isyarat agar ketiga anak laki-laki itu melihatnya. Sebenarnya, ada seorang anak laki-laki di luar kediaman yang berencana merekrut adikmu ke dalam ordo kesatrianya, jelas Philip. Adikmu berjanji bahwa jika dia mampu menyelesaikan situasi kita saat ini, dia dengan senang hati akan menjadi bagian dari pasukan kesatria pribadinya. Apa, seorang bajingan berani membahayakan adik perempuanku tercinta? Apa, seorang bajingan berani mendekati adik perempuanku yang menggemaskan? Petik 2. Apa, seorang bajingan berani memikirkan hal-hal yang tidak senonoh tentang adik perempuanku yang imut, polos, dan baik hati? Tidak bisa dimaafkan. Ketiga anak laki-laki itu berbicara serempak dan menyerbu keluar dari kediaman. Mereka semua ingin menemukan bajingan yang telah menipu saudara perempuan mereka agar bergabung dengan pasukan pribadinya dan mencabik-cabiknya. William merasakan niat membunuh sedang menuju ke arahnya dan segera terbangun. Dia mengangkat Ragnar dengan memegangi tengkuknya dan dengan lembut meletakkannya di tanah sementara dia memegang dia dengan kuat dengan tangannya yang lain. Ella mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jam 3. Di sana, 3 pemuda yang sangat marah, yang tampak persis satu sama lain, menyerbu ke arahnya. William mengerutkan kening karena dia tidak mengenali mereka bertiga. Yang lebih membingungkannya adalah bahwa ketiganya benar-benar melepaskan niat membunuh dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana telah menyinggung mereka. Apakah kamu bocah nakal yang bernafsu pada adik perempuanku yang cantik? Apakah kamu bocah nakal yang berencana untuk melatih adik perempuanku menjadi mainanmu? Apakah kamu bocah nakal yang berpikir untuk melakukan ini dan itu dengan adik perempuanku? Tidak, tidak, dan tidak, jawab William. Apakah kamu berbicara tentang Amelia? Ketiga anak laki-laki itu mengabaikan jawabannya dan menatap William dengan penuh kebencian. Apa, kamu tidak bernafsu pada adik perempuanku yang cantik? Apa, kau tidak berencana untuk melatih adik perempuanku menjadi mainanmu? Apa, kau tidak berpikir untuk melakukan ini dan itu dengan adik perempuanku? Tidak bisa dimaafkan. Ketiga anak laki-laki itu menjawab serempak. Apakah kau mengatakan adik perempuanku tidak cukup baik untukmu? Mati. Ketiga anak laki-laki itu memanggil senjata mereka dan menyerang William secara bersamaan. William mengaktifkan teknik gerakannya untuk menghindari serangan mereka dengan sangat tipis. Dia juga memanggil tongkatnya untuk menangkis pukulan mereka dari waktu ke waktu. Meskipun ketiganya adalah petarung yang hebat, pola serangan mereka terlalu lugas dan mudah dibaca. Meski begitu, William harus mengakui bahwa kerja sama tim mereka cukup tangguh.
Jika bukan karena penguasaannya atas teknik gerakannya, dia mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi 3 lawan sekaligus. Apakah mereka menyerangku karena aku berkata, tidak, pada tuduhan mereka sebelumnya? William merenung sambil menangkis pukulan berat yang membuatnya tergelincir beberapa meter jauhnya. Aku berbohong sebelumnya, kata half-elf itu kepada ketiga anak laki-laki itu. Sebenarnya, menurutku Amelia sangat cantik. Aku ingin sekali mencoba melakukan ini dan itu dengannya. Ketiga anak laki-laki itu menghentikan serangan mereka yang membuat William menghela napas lega. Sekarang kau tunjukkan warna aslimu. Sekarang kau tunjukkan bahwa kau memang bajingan mesum. Petik 2. Sekarang kau tunjukkan bahwa kau ingin melakukan ini dan itu dengan adik perempuan kita. Tak termaafkan, si kembar 3 menyerang William sekali lagi, tetapi kali ini, serangan mereka lebih ganas dari sebelumnya. Bibir William berkedut saat ia menangkis dan menghindari serangan gencar mereka. Hanya ada satu hal dalam pikirannya, yaitu, hajar habis-habisan, para bajingan siskon ini. Sistem, kurang dari aku tahu, kelas pekerjaan biksu, kan? Lebih besar dari, ya, kumohon. Tak lama kemudian, teriakan penuh rasa sakit dan sakit hati bergema di seluruh kediaman. Para pelayan laki-laki yang mendengar teriakan ini tanpa sadar meletakkan tangan mereka di belakang punggung untuk melindungi pantat mereka agar tidak ditusuk. Amelia, Philip, dan Sofia bergegas keluar rumah saat mendengar teriakan itu, hanya untuk mendapati William yang marah menghajar habis-habisan si kembar 3 yang berani mengganggu tidurnya. Dasar siskon, apa kalian ingin aku melakukan ini dan itu dengan adik perempuan kalian atau tidak? William meraung, putuskan pikiran kalian. Ia kemudian menusukkan tongkatnya ke depan untuk mengenai bunga krisan ketiga anak laki-laki itu dengan akurasi yang mematikan. Anak-anak laki-laki itu melolong kesakitan seperti babi yang disembelih dan memohon ampun kepada William. Amelia, yang mendengar perkataan William, hampir terkejut 2 kali karena dia tidak sepenuhnya mengerti apa maksud perkataannya. William hendak terus memukul anak laki-laki yang lebih tua ketika dia melihat Amelia dan orang tuanya mendekati lokasinya. Dia segera menyembunyikan tongkat di belakang punggungnya, sambil menendang pantat anak laki-laki yang lebih tua itu, yang paling dekat dengan kakinya. Lord Philip, saya menemukan 3 orang mencurigakan ini di kediaman Anda dan memutuskan untuk menangkap mereka untuk diinterogasi, kata William dengan suara yang tenang. Dia kemudian mendesak sistem untuk mengubah kelas pekerjaannya kembali ke Sun Knight sebelum ketiga orang itu mencapai lokasinya. Tubuh William tampak berkilauan di bawah sinar matahari, saat senyum damai yang dimiliki oleh seorang pendeta tanpa dosa muncul di wajahnya. Dia tampak begitu suci, begitu ramah, sehingga bahkan Philip merasa seperti sedang melihat orang yang berbeda. Komandan, ketiganya adalah kakak laki-laki saya, komentar Amelia saat dia berjalan di depan 3 pria yang mengerang di bawah kaki William. Begitu, William mengangguk dengan bijak, saya minta maaf karena telah menyakiti mereka. Saya tidak tahu bahwa mereka adalah saudara-saudaramu, maafkan saya. Aura William begitu suci sehingga Amelia, Philip, dan Sofia merasa bahwa mereka adalah orang berdosa di hadapannya. Skill pasif William, Aura of the Sun, dan Smile of the Sun, merupakan skill pasif combo yang membuat Sun Knight dapat bergaul dengan siapa saja. Ketika kedua skill ini aktif, karisma Sun Knight akan mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga bahkan bayi yang menangis pun akan berhenti menangis ketika mereka melihat wajah William yang tersenyum. Tidak, itu salah mereka karena menyerang komandan, jawab Amelia. Saya berjanji akan berbicara dengan mereka. Nanti, jadi, bisakah kamu memaafkan mereka? Apa yang tidak bisa dimaafkan? Ini semua hanya kesalahpahaman. Aku tidak keberatan. William terkekeh sebelum menginjak tangan yang hendak mencengkeram kakinya dari bawah. Aaron hendak berteriak, tetapi tatapan tajam Amelia membuatnya berhenti. Kakak laki-laki yang malang itu hanya bisa menggigit bibirnya karena frustrasi saat menahan rasa sakit yang sedang dialaminya. Komandan, mengapa kita tidak masuk ke dalam rumah? Usul Sofia, kami telah menyiapkan banyak makanan lezat khusus untukmu. William enggan pergi karena poin pengalaman yang bisa diperolehnya dari berjemur. Meski begitu, dia tetap memutuskan untuk menganggukkan kepala dan tersenyum seperti anak baik sebelum mengikuti Sofia menuju kediaman. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Titanic Green Scarlet Trollhound menoleh ke Barony of Bradford untuk terakhir kalinya sebelum menggeram pelan. Ratusan Trollhound yang mengikutinya mengikuti perintahnya dengan patuh.
Mereka sekarang menuju ke utara, tempat tinggal suku-suku itu. Karena, secara teknis, bukan bagian dari kerajaan Helan, Titanic Trollhound memutuskan untuk pergi ke sana untuk mencari mangsa baru. Ia bermaksud memulihkan kekuatannya terlebih dahulu dan menaikkan pangkatnya sebelum menemukan William untuk mencari masalah dengannya. Sama seperti bocah berambut merah, Titanic Trollhound adalah binatang yang menyimpan dendam. Ia membenci manusia sampai ke akar-akarnya dan tidak akan menemukan kesenangan yang lebih besar daripada melahap daging mereka. Binatang raksasa itu masih menyesali kenyataan bahwa ia tidak dapat membunuh semua orang yang telah bereksperimen padanya dan menahannya. Pada menit terakhir, setengah dari mereka berhasil melarikan diri sementara ia melepaskan diri dari segel yang telah mereka pasang di tubuhnya. Aku akan menemukan kalian semua bajingan dan membuat kalian membayar atas apa yang telah kalian lakukan padaku, Titanic Trollhound bersumpah dalam hatinya. Setelah itu, aku akan berurusan denganmu selanjutnya, William von Ainsworth. Ratusan Trollhound meninggalkan perbatasan Bradford dan manusia yang melihat mereka di sepanjang jalan hampir panik ketika mereka bertemu mereka sepanjang perjalanan mereka menuju kota-kota lain. Kafilah pedagang dan rakyat jelata, yang sedang melakukan perjalanan di jalan yang mereka lewati, pingsan ketakutan ketika gerombolan monster muncul di hadapan mereka. Meskipun Trollhound mengeluarkan air liur saat melihat mangsa yang tak berdaya, mereka tidak dapat menyerang satu pun dari mereka karena pembatasan kuat yang telah ditempatkan pada tubuh mereka. Menggunakan kekuatan Dewa Kontrak, William memastikan bahwa mereka tidak akan dapat mengingkari janji mereka. Jika mereka melakukannya, mereka akan terbakar menjadi api, hanya menyisakan abu. Trollhound biasa mungkin tidak dapat bertahan hidup dari sumpah ini, tetapi Trollhound Titanic berbeda. Dengan pangkatnya dan keabadiannya, kontrak William tidak membuatnya takut sedikit pun. Satu-satunya alasan mengapa ia menghormati sumpahnya adalah karena rasa takut yang mengganggu yang berasal dari keberadaannya. Entah mengapa, ia merasa takut. Takut jika ia mengingkari janjinya, ia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Titanic Trollhound tidak ingin mengambil risiko dan mengingkari sumpahnya. Ia masih ingin membalas dendam pada mereka yang telah bereksperimen dan menyiksanya setiap hari untuk menguji kemampuan regenerasinya. Ia menolak untuk mati sampai balas dendamnya terpenuhi. Inilah satu-satunya makna keberadaannya dan ia bertekad untuk melaksanakannya sampai akhir yang pahit, di suatu tempat di fasilitas bawah tanah di benua selatan. Bagaimana persiapannya? Seorang pria yang duduk di singgasana yang terbuat dari batu hitam bertanya. Yang mulia, dinasti. Anaesa dan Zelan sedang mempersiapkan diri untuk perang, seorang pria berjubah hitam melaporkan. Paling cepat mereka akan bergerak dalam 3 bulan, paling lama 5 bulan. Anggota kami sedang meletakkan dasar pengepungan saat kita berbicara. Pria yang duduk di singgasana menganggukkan kepalanya. Apakah altar sudah dibangun? Yang mulia, setengah dari altar sudah dibangun, jawab pria berjubah hitam itu. Kami perkirakan akan selesai sebelum perang resmi dimulai. Terlalu lambat, pastikan untuk menyelesaikannya dalam 2 bulan. Sesuai keinginan Anda, Yang Mulia. Pria yang duduk di singgasana itu meletakkan sisi wajahnya di telapak tangannya. Bagaimana dengan putra mahkota, ada kabar darinya? Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya untuk menatap langsung ke arah tuannya. Dia berkata bahwa dia sekarang sedang mencari keberadaan kunci itu. Kurasa putra mahkota serius kali ini. Pria yang duduk di singgasana itu mendengus. Katakan padanya bahwa jika dia terlalu lambat, kita akan mencari orang lain untuk menggantikannya. Kita tidak membutuhkan orang yang tidak berguna. Aku akan menyampaikan pesanmu kepadanya, tuanku. Pergilah, dan pastikan semua perintahku dilaksanakan. Baik, tuanku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mengerutkan kening saat dia bergerak menuju pegunungan di dalam wilayah Bradford. Miasma yang merembes ke tanah telah berkurang setelah Trollhound meninggalkan wilayah itu, tetapi mereka hanya bertanggung jawab untuk menyebarkan miasma. Sumbernya masih aktif dan William berencana untuk melihat apakah dia bisa melakukan sesuatu tentang hal itu. Trollhound setinggi 1,5 meter, dengan bulu perak gelap, membimbing William dan Ella menuju lorong rahasia yang mengarah ke kedalaman gunung. Komandan, di mana kita? Tanya Amelia. Saat ini dia sedang menunggangi William di punggung Ella saat mereka menyusuri lorong bawah tanah. Kita berada di markas rahasia yang ditinggalkan oleh para penyihir, jawab William tanpa menoleh ke arahnya. Ini adalah tempat kelahiran para Trollhound. Awalnya,
William tidak berencana untuk membawa Amelia. Namun, karena ini adalah baroni milik orang tuanya, ia memutuskan untuk membiarkan Amelia menemaninya dalam penyelidikannya. Wajah Amelia menjadi muram ketika ia menyadari bahwa sebuah organisasi tak dikenal telah berhasil menyusup ke wilayah mereka dan bahkan membangun markas bawah tanah tanpa sepengetahuan ayahnya. Sebagai putri baroni, dia sangat khawatir tentang dampak jangka panjang yang akan terjadi jika tempat ini berada di bawah pengawasan ayahnya. Fenrir menggeram pelan menandakan bahwa mereka telah mencapai tujuan. Setelah diberi gelar ksatria oleh William, tubuh Trollhound itu membesar dan pangkatnya juga naik. Saat ini, Fenrir berada di puncak rank D. William memperkirakan bahwa sekutu barunya itu akan menembus rank C dalam waktu 1 bulan, setelah menelan high grade B score yang telah diberikannya kepada Fenrir beberapa jam yang lalu. Tubuhnya tidak lagi kurus seperti anjing yang menderita kekurangan gizi. Sebaliknya, tubuhnya menjadi ramping dan kuat serta mengeluarkan potensi yang belum dimanfaatkan. William memperluas inderanya saat dia mengamati sekelilingnya. Dari apa yang bisa dia lihat, tempat itu kosong, tetapi dia tidak lengah. Half-elf itu mengangguk ke arah Fenrir dan yang terakhir itu pergi ke depan untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan di dalam markas. 10 menit kemudian, dia kembali dan memberikan laporannya. Tidak ada seorang pun di sini, Tuan, Fenrir melaporkan melalui telepati. Bagus, William mengangguk. Bawa aku ke kolam racun tempat kau dan saudara-saudaramu dijebloskan untuk menderita. Fenrir ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, ia menuruti perintah William. Ia memiliki kenangan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan dari tempat ini dan ia berharap dapat menghancurkan tempat itu sepenuhnya, tetapi William tidak menginginkannya. Tuannya ingin memahami siapa orang-orang ini dan Fenrir tidak ingin menghalangi William. Setelah berjalan selama beberapa menit, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan tempat awan racun mengepul melalui lubang terbuka. Jelas, siapapun yang membangun tempat ini memastikan bahwa ruangan itu memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari keracunan racun. Ini, mata Amelia membelalak kaget. Kolam racun. William turun dari punggung Ella dan berjalan hati-hati menuju kolam untuk mengamatinya dengan saksama. Fenrir telah memberitahunya tentang kolam racun, tetapi kolam itu lebih besar dari yang ia duga. Panjangnya setidaknya 100 meter dan lebarnya 50 meter. Ukurannya seperti 2 kolam renang olimpiade yang disatukan. Air itu tampak mendidih karena ribuan gelembung dan uap yang mengepul dari permukaannya. Bulu di tubuh Fenrir berdiri tegak seolah-olah mengingat sesuatu yang sangat menakutkan. Jika bukan karena kehadiran William, ia mungkin sudah melesat keluar dari ruangan dan berlari kembali menuju pintu keluar. Kenangannya tentang pangkalan rahasia, dan organisasi yang menjalankannya, masih segar dalam ingatannya. Sistem, apakah Anda punya saran? Kurang dari menjawab pertanyaan tuan rumah, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi situasi saat ini. Pertama, kita dapat meningkatkan fungsi Ring of Conquest untuk memungkinkan modifikasi ruang bawah tanah Goblin Crypt. Namun, itu akan membutuhkan 10.000 poin dewa. Saat ini, saldo tuan rumah hanya 1,000 poin dewa. Lebih besar dari, William menunggu dengan sabar karena sistem itu tahu bahwa penjelasannya belum selesai. Kurang dari pilihan kedua adalah menggunakan kekuatan Soleil untuk mengeringkan kolam sepenuhnya. Namun, saya tidak merekomendasikan ini. Uap yang berlebih akan naik ke udara dan menyebar ke seluruh daratan. Ketika ini terjadi, Baroni Bradford akan terkontaminasi, membunuh semua makhluk hidup di dalamnya. Lebih besar dari, William mengangguk mengerti. Dia setuju dengan penjelasan sistem dan menunggu pilihan terakhir mereka. Kurang dari pilihan terakhir adalah menyerap racun dengan menggunakan segel mawar hitam pada tubuh inangnya. Dengan melakukan itu, racun akan sepenuhnya dibasmi, tetapi dapat menyebabkan efek samping pada tubuh inangnya. Lebih besar dari efek samping. Apa saja efek sampingnya? William menyilangkan lengan di dada. Meskipun dia ingin membantu Amelia dan ayahnya, dia tidak ingin mengorbankan tubuh dan kesehatannya sejauh itu. Dia telah menyelesaikan bagiannya dari perjanjian itu dan Amelia telah resmi bergabung dengan ordonya. Melakukan lebih banyak hal mungkin hanya akan mempersulitnya. Kurang dari beri saya waktu sebentar sementara saya mengumpulkan informasi dan menganalisis kemungkinan efek samping yang mungkin diderita oleh inang. Lebih besar dari, sementara sistem melakukan perhitungannya, William berjalan menuju apa yang tampak seperti loker di sudut ruangan.
Dia mencoba membuka salah satunya, tetapi terkunci, dan sepertinya memerlukan kunci. William menyeringai sambil mengeluarkan perlengkapan pembobolan kunci dari cincin penyimpanannya. Sementara dia dan Ezio menjelajahi negeri itu, dia telah meningkatkan keterampilan pencurinya dengan melakukan beberapa bisnis yang meragukan seperti menyusup ke rumah pejabat yang korup, mencuri dari mereka, dan mengumpulkan dokumen penting. Setelah 1 menit bermain-main, William berhasil membuka salah satu laci dan apa yang dia temukan di dalamnya membuat ekspresinya berubah muram. Proyek pasukan troll manusia yang dimodifikasi, gumam William sambil membaca dokumen di tangannya. Seorang hibrida humanoid yang memiliki kemampuan generasi superior dengan hanya satu kelemahan, asam yang cukup kuat untuk melelehkan. Adamantium. Amelia yang berdiri di sampingnya menarik napas dingin karena dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Maksudmu fasilitas ini dibuat untuk mengubah manusia menjadi troll? Amelia tidak dapat menahan luapan emosinya. Dan mereka membangunnya di sini, di baroni kita, ini berarti mereka berencana untuk menggunakan warga kita untuk eksperimen mereka. Amelia melotot penuh kebencian ke arah kumpulan miasma di kejauhan sambil menggertakkan giginya. Jika bukan karena fakta bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan rencana organisasi itu, baroni mereka mungkin telah mengalami malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. William tidak membalasnya dan membaca sisa dokumen itu. Kali ini, dia membaca dalam hati. Dia tidak ingin Amelia dibutakan oleh amarah dan menghancurkan seluruh fasilitas itu karena marah. Dia perlu mengumpulkan lebih banyak informasi tentang organisasi tersembunyi yang baru pertama kali dia dengar ini. Setelah membaca gulungan itu, bocah berambut merah itu mengambil sebuah buku kecil yang tampak seperti buku harian. Seperti yang diharapkannya, catatan harian penyihir yang mengelola fasilitas ini dicatat. Fenrir telah memberitahunya hal-hal ini sebelumnya, jadi William memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi di pangkalan itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari ke-18 bulan Permaisuri. Kami membeli beberapa budak manusia dari ibu kota kerajaan Helan dan membawa mereka ke sini untuk dijadikan subjek percobaan. Mereka dipaksa minum ramuan terbaru yang telah kami buat untuk membantu memodifikasi tubuh mereka dari dalam. Modifikasi akan selesai dalam 3 hari, aku tidak sabar untuk melihat hasilnya. Hari ke-22 bulan Permaisuri. Tubuh para budak manusia telah berubah menjadi hijau, tetapi selain itu, tidak ada yang tampak berbeda. Mereka masih rasional dan tidak ada tanda-tanda kecerdasan mereka menurun. Akan menunggu 2 hari lagi sebelum kita melanjutkan ke tahap 2. Hari ke-24 bulan Permaisuri. Salah satu budak perempuan meninggal setelah tubuhnya mengalami beberapa efek samping dari ramuan itu. Dasar jalang tak berguna. Dia bahkan tidak sepadan dengan koin yang digunakan untuk membelinya dari pedagang budak. Meskipun ada sedikit kesalahan, budak-budak yang tersisa masih bisa bertahan. Mereka semua dipaksa ke kolam untuk menjalani fase kedua percobaan. Hari ke-25 bulan Permaisuri. Semua subjek percobaan mati sebelum mereka menyelesaikan transformasi mereka. Kurasa racunnya terlalu kuat untuk mereka lawan. Tidak masalah, kita tinggal memodifikasi ramuannya agar kulit mereka lebih kuat. Hari ke-12 bulan Penyihir. Gagal, semuanya gagal. Aku menolak untuk percaya bahwa penelitianku salah. Mungkin kita menggunakan pendekatan yang salah. Sebaiknya aku meminta organisasi untuk memberiku beberapa binatang buas untuk bereksperimen terlebih dahulu. Hari ke-20 bulan Penyihir. Darah anjing liar dan troll secara tak terduga cocok satu sama lain. Ini adalah awal yang baik. Selain itu, subjek uji 288 menunjukkan potensi yang besar. Di antara Trollhound yang diciptakan, transformasinya telah melampaui harapanku. Hari ke-8 bulan Hieropan. Sukses. Kami menciptakan jenis monster baru. Hahaha, ciptaan yang benar-benar luar biasa. Dengan ini, organisasi akan dapat memberiku dana tambahan untuk penelitianku. Hari ke-12 bulan Hieropan. Ada yang salah? Subjek eksperimen 288 tiba-tiba berhasil mencapai peringkat sentinel. Rantai yang mengikatnya tidak cukup untuk menahannya. Aku harus melakukan sesuatu dengan cepat sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jurnal itu berakhir hari itu dan William tidak dapat menemukan buku harian lagi di laci terkunci lainnya di dalam ruangan itu. Yang dilihatnya hanyalah rumus-rumus yang digunakan untuk membuat ramuan pengubah tubuh yang digunakan pada manusia dan binatang.
Fenrir mengatakan bahwa Titanic Green Scarlet Trollhound memberontak beberapa minggu lalu dan berhasil membunuh lebih dari separuh peneliti di fasilitas itu, pikir William. Penyihir itu hanya dapat menyelamatkan hidupnya karena ia menggunakan gulungan teleportasi. William mendecak lidahnya setelah menghubungkan titik-titik itu. Ia merasa menyesal bahwa Titanic Trollhound tidak dapat membunuh dalang di balik penderitaannya. Jadi penyihir itu masih bebas. William menyipitkan matanya saat ia menatap genangan racun. Ini merepotkan. Half-elf itu merasa sedikit cemas karena jika penyihir itu melanjutkan eksperimennya di tempat lain, Titanic Trollhound baru mungkin akan lahir. Selain itu, ada kemungkinan bahwa penyihir itu berhasil mengumpulkan cukup data untuk mewujudkan proyek troll manusia. Jika ini benar, maka hanya segelintir orang yang akan mampu menghentikan pasukan troll yang bermutasi jika mereka memutuskan untuk membuat kekacauan di dalam kerajaan Helan. Sementara William sedang berpikir keras, sistem menyelesaikan perhitungannya dan segera memberitahunya. Kurang dari ada 3 kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi pada inangnya setelah segel mawar hitam menyerap kumpulan miasma. Lebih besar dari, kurang dari yang pertama adalah kekuatan segel akan diperkuat dan ketidakmampuan inang untuk menggunakan sihir akan diperpanjang selama 4 tahun lagi. Lebih besar dari, William meringis ketika mendengar efek samping pertama. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin terjadi padanya. Dia bersyukur bahwa dia kehilangan kekuatan sihirnya beberapa tahun yang lalu karena itu membuatnya menyadari kekurangannya. Itu juga memungkinkannya untuk berlatih dan membangun fondasinya. Namun, memiliki perpanjangan pada keadaan tanpa sihirnya adalah sesuatu yang ingin dia hindari dengan cara apapun. Kurang dari yang kedua adalah bahwa tuan rumah akan membuka kelas prestise baru yang disebut Dreadlord. Ini adalah kelas pekerjaan yang sangat langka yang levelnya lebih tinggi dari kebanyakan kelas prestise, namun, peluang untuk mendapatkannya hanya 0,000000001%. Jika tuan rumah gagal memperoleh pekerjaan ini, tubuh tuan rumah akan meledak karena ketidakmampuan untuk menahan racun. Lebih besar dari, kurang dari efek samping ketiga adalah tubuh tuan rumah akan mengalami transformasi dan berubah menjadi lendir monster Centennial yang terbuat dari racun. Peluang terjadinya ini adalah 40% lebih besar dari. William mendesah. Tidak ada pilihan yang menarik baginya. Meskipun kelas pekerjaan Dreadlord menggiurkan, persentasenya terlalu rendah baginya untuk mengambil risiko. Sistem, apakah ada pilihan lain? Tanya William. Aku tidak ingin meninggalkan kolam miasma ini di sini. Sang penyihir mungkin akan kembali dan, jika dia kembali, dia akan datang dengan persiapan lengkap dengan bala bantuan. Kurang dari maaf, tuan rumah. Aku tidak dapat memikirkan cara lain selain menggunakan poin dewa yang saat ini tidak kami miliki. Lebih besar dari, apakah tidak ada cara lain? William bertanya-tanya. Aku bersumpah aku melihat sesuatu tentang miasma di suatu tempat. Pada saat itulah William teringat pemberitahuan yang diterimanya belum lama ini dari toko dewa. Dia segera meminta sistem untuk mengambil surat yang mereka terima dari Dewa Alkimia. Sistem tidak memunculkannya pada awalnya karena William telah memberitahu sistem untuk mengabaikannya, karena sangat tidak mungkin mereka akan menemukan bahan-bahan itu saat berada di akademi. Sistem menyalakan layar statusnya dengan surat dari toko dewa tentang permintaan Dewa Alkimia untuk bahan-bahan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari God Shop Mail lebih besar dari. Perhatian kepada para pengikut dewa yang taat dari kuil 10.000. Hadiah besar menanti kalian semua. Dewa Alkemis telah mengeluarkan perintah yang terbuka untuk semua orang. Saat ini, dia sedang mencari bahan-bahan yang sangat langka dan ampuh yang akan dia gunakan untuk eksperimennya. Jika ada di antara kalian yang dapat memperoleh barang-barang di daftar kami, silakan kirim pesan langsung kepada saya, Mercurius, manajer God Shop. Saya akan membantu kalian mengangkut bahan-bahan tersebut ke Dewa Alkemis tanpa biaya. Namun, siapapun yang mengirimi saya pesan troll akan segera dilarang menggunakan God Shop selama 100 tahun. Berikut adalah daftar bahan-bahan yang dicari oleh Dewa Alkemis dan imbalan yang terkait dengannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Spring of Life 100.000 God Points. Baphomets Hon 50.000 God Points. 1 liter Empirins Blood 20.000 God Points. King of Kraken 10.000 God Points. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Daftarnya panjang, tetapi perhatian William dan sistem terkunci pada entry terakhir pada daftar tersebut.
Liquefied miasma 1 God Points per liter. William menelan ludah dan mengirimkan pikirannya ke mitra andalannya. Sistem, kurang dari 5 juta liter. Lebih besar dari, petik 1 titik titik titik. Aku masih belum bertanya. Kurang dari host, tidak perlu pendekatan yang bertele-tele. Lebih besar dari, kurang dari haruskah aku menghubungi manajer toko dewa, Mercurius. Lebih besar dari, kurang dari ya tidak lebih besar dari. William menggaruk kepalanya dan memberikan jawabannya. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis karena sistem telah mengambil inisiatif untuk menghitung berapa liter miasma cair yang ada di kolam. Tidak hanya itu, hanya tinggal beberapa saat lagi untuk menghubungi manajer God Shop. Beberapa saat kemudian, Mercurius membalas pesannya dan memberitahu William bagaimana transaksi akan dilakukan. Half-Elf itu menggosok kedua tangannya dengan penuh harap. Dia menantikan berapa banyak God Points yang akan dia dapatkan setelah transaksi satu kali ini dengan Dewa Alkemis. 5 juta God Points. William ingin tertawa terbahak-bahak. Dia dengan rakus memeriksa senjata-senjata di God Shop sambil menunggu pertukaran selesai. Dia sudah meminta Ella untuk membawa Amelia keluar dari ruangan dengan alasan bahwa dia sendiri yang akan menangani miasma yang mengancam kedamaian tanah tempat Amelia dilahirkan. William merasa senang dengan kejadian yang tak terduga ini. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa kebahagiaannya akan berumur pendek. Bisakah kau ulangi? Kurang dari kami mendapat 50.000 poin dewa dari Dewa Alkemis setelah menukar seluruh kolam miasma. Lebih besar dari, William berkedip sekali lalu 2 kali sebelum memiringkan kepalanya dengan bingung. 50.000 poin dewa. Tanya William. Sistem, kurasa ada beberapa angka nol yang terlewat di sana. Kurang dari baiklah, aku punya 2 berita untukmu, tuan rumah. Apa yang ingin kau dengar pertama? Berita baik atau berita buruk? Lebih besar dari, William tidak langsung menjawab sistem. Sebaliknya, ia menyilangkan tangan di dada dan menarik napas dalam-dalam. Ketika ia akhirnya tenang lagi, ia menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. Apa berita buruknya? Kurang dari kolam miasma tidak terbuat dari miasma murni. Menurut Dewa Alkemis, kolam itu hanya terdiri dari 50.000 liter miasma cair dan sisanya adalah air mata air. Setelah air bercampur dengan miasma, air itu terkontaminasi. Pada dasarnya, yang kami lihat hanyalah kumpulan miasma yang diencerkan. Lebih besar dari, diencerkan, William tidak percaya dengan apa yang dikatakan sistem kepadanya. Namun, setelah merenung sejenak, ia menyadari bahwa Dewa Alkemis tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Karena ia adalah ahli di bidang tersebut, jika ia mengatakan bahwa kumpulan miasma diencerkan maka memang diencerkan. Baiklah, 50.000 poin dewa masih bagus, desah William. Meskipun 50.000 dan 5 juta mil terpisah, ia masih bisa menerima hasilnya karena ia mendapatkannya secara gratis. Lalu, apa kabar baiknya? Kurang dari kabar baiknya adalah kami adalah yang pertama mengirimkan salah satu barang dalam daftar Alkemis. Sebagai imbalan atas tanggapan cepat kami terhadap komisinya, ia mengirimi kami barang gratis. Lebih besar dari, sebuah kuali emas selebar 1 meter muncul di depan William. Kuali itu memiliki desain unik yang mengingatkannya pada barang antik yang dijual di toko barang bekas yang pernah dikunjunginya di masa lalu. Benda itu melayang di udara seolah menunggu anak laki-laki itu menyentuhnya. Setelah memastikan dengan sistem bahwa tidak ada yang salah dengan kuali itu, William akhirnya mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Saat kuali itu aman di tangannya, serangkaian pesan teks muncul di halaman statusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari apakah Anda ingin memperoleh kelas pekerjaan alkemis? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sudah kuduga, pikir William sambil menilai kuali di tangannya. Lapisan luar kuali itu berlapis emas dan tertanam dengan huruf-huruf rahasia. Rasanya hangat saat disentuh seolah-olah baru saja diletakkan di atas api. Di dasar kuali, simbol yin dan yang dapat terlihat. Tentu saja, yin dan yang ini mewakili identitas kuali yang muncul di halaman status William setelah dia menggunakan keterampilan penilaiannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kuali yin yang replika, lebih besar dari. Artefak pangkat mistis. Kuali ini adalah rekreasi dari kuali pertama yang digunakan Dewa Alkemis saat membuat pilnya.
Meningkatkan peluang keberhasilan pembuatan pil sebesar 50%. Memiliki peluang 10% untuk membuat pil acak setiap kali digunakan. Peringatan, efek pil ini sepenuhnya acak. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Pil maksimum yang dapat dibuat di dalam kuali adalah 100. Dapat memperbesar dirinya sendiri hingga selebar 3 meter. Fungsi khusus, kuali dapat dengan aman menyimpan semua jenis material atau bahan tidak peduli seberapa berbahaya atau mudah menguapnya. Tidak ada api, racun, atau asam yang cukup kuat untuk melelehkan kuali ini. Dewa alkemis memperlakukan kuali ini sebagai artefak penyimpanan pribadinya setiap kali dia mengunjungi berbagai bidang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dia butuhkan untuk alkimianya. Artefak mistis ini sekarang terikat jiwa dengan William von Ainsworth. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Melihat hadiah dari Dewa Alkemis, William teringat novel-novel kultivasi yang pernah dibacanya saat masih di bumi. Para alkemis mampu membuat pil-pil mahal yang memungkinkan para kultivator untuk menaikkan peringkat mereka dan menembus hambatan-hambatan mereka. Ada banyak kultivator di dunia Hestia dan kebanyakan dari mereka tinggal di sekte-sekte seperti sekte Misti. Biasanya, setiap sekte memiliki Grandmaster Alkemis mereka sendiri yang melayani kebutuhan seluruh sekte. Para alkemis ini diberi perlakuan VIP dan sering dianggap sebagai harta karun dari faksi mereka masing-masing. William memilih ya dan memperoleh kelas pekerjaan alkemis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari alkemis lebih besar dari campuran gula, rempah-rempah, dan segala sesuatu yang enak, kecuali jika mereka meledak di wajahmu dan membunuhmu. Itulah kelas pekerjaan alkemis. Meningkatkan peluang keberhasilan pembuatan pil sebesar 10%. Memperoleh resep alkimia dasar. Host telah mempelajari keterampilan, ramuan tidak stabil. Kurang dari ramuan tidak stabil lebih besar dari. Selama pembuatan pil, sang alkemis dapat secara paksa membuat pembuatan pil menjadi tidak stabil, mengubahnya menjadi senjata pemusnah massal yang mematikan. Efek ramuan dapat berbeda tergantung pada bahan dan material yang digunakan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William membuka halaman untuk resep alkimia dasar dan membaca isinya. Kurang dari batu bata lebih besar dari. Dapat digunakan untuk membangun rumah atau digunakan sebagai proyektil untuk mengenai musuh Anda. Dapat digunakan sebagai senjata untuk pertempuran jarak dekat. Campur tanah dan air menjadi lumpur kental. Tambahkan pasir, lalu campurkan dengan jerami, rumput, atau jarum pinus. Panggang dengan api sedang selama 10 menit. Menurut legenda, dulunya ada seorang pembudidaya yang mampu mendominasi dunia menggunakan batu bata. Batu bata legendaris ini disebut batu bata 69. Batu bata ini mampu mengabaikan semua jenis pertahanan. Satu pukulan di kepala akan melumpuhkan lawan selama 1 menit dengan tingkat keberhasilan 100%. Batu bata ini juga dapat digunakan berulang kali yang membuat batu bata ini menjadi senjata yang ditakuti oleh semua orang. Peluang untuk membuat batu bata biasa, 99%. Peluang untuk membuat batu bata 69, 0,00000000000000000001%. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bibir William berkedut saat membaca resep batu bata tersebut. Dia tidak percaya bahwa batu bata yang konyol dan sangat kuat seperti itu bisa ada di dunia nyata. Kupikir aku akan membuat pil. William menggaruk kepalanya saat melihat resep lain di halaman statusnya. Mengapa, buku resep alkimia, ini hanya tentang batu bata, piring, cangkir, sendok, garpu, dan pisau dapur. Alkemis bodoh macam apa yang membuat benda-benda ini? William mengabaikan daftar resep dan melompat ke halaman terakhir buku. Di sanalah dia menemukan catatan yang ditinggalkan oleh penulis dan menemukan sesuatu yang menarik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Alkimia adalah tentang menciptakan hal-hal baru. Jika Anda sudah tahu resep untuk mengubah batu menjadi emas, nilai emas akan hilang, dan hidup akan membosankan. Setiap alkemis harus belajar untuk menjadi kreatif. Sekuntum bunga di pinggir jalan, sehelai rambut, dan bahkan segenggam tanah bisa menjadi sesuatu yang lain jika Anda bersedia mencoba alkimia. PS. Akan lebih baik jika Anda memiliki asuransi jiwa untuk berjaga-jaga jika terjadi kesalahan dengan eksperimen Anda. Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda akan mati. Alkemis logam bodoh, Edward Elfric.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mendesah dan menyimpan kuali yin yang di dalam cincin penaklukannya. Meskipun keuntungannya dari ekspedisi kecil ini sama sekali tidak terduga, dia tetap senang bahwa masalah utama yang mengganggu Baroni telah terpecahkan. Dia kembali ke kediaman Baron dan berbagi dengan Philip semua yang telah dia temukan. Philip terkejut setelah mendengar cerita William. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya, dia segera berangkat bersama anak buahnya untuk menyelidiki markas yang ditinggalkan oleh organisasi yang tidak dikenal itu. Di sisi lain, William dan Amelia kembali ke akademi untuk melaporkan penyelesaian tugas mereka. Meskipun ia masih memikirkan organisasi rahasia itu, William terpaksa mengesampingkan pikirannya tentang mereka untuk saat ini. Masih ada beberapa hal yang perlu ia lakukan, sebagai komandan Ordo Kesatria, yaitu memastikan bahwa semua bawahannya diperlengkapi dengan baik sebelum perang resmi dimulai di kota Lon. Seekor gagak hitam hinggap di tepi jendela Selin, sambil membawa parsel di kakinya. Oliver, yang duduk di atas tempat bertenggernya, menyipitkan matanya sebelum melambaikan cakarnya. Gagak itu tidak bergerak saat parsel di kakinya terbang ke arah monyet Nuri. Saat hanya setengah meter dari tempat bertenggernya, parsel itu bersinar dan sebuah pesan muncul di udara di depan Oliver. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Klan Saleh, Nasir, Riz, dan Eroan sedang mengumpulkan anak-anak ajaib mereka ke wilayah leluhur mereka. Selain itu, beberapa faksi berpengaruh di benua tengah sedang bergerak. Seperti keluarga Peritua, mereka juga sedang mempersiapkan diri untuk sebuah acara besar. Satu-satunya masalah adalah tidak seorang pun, selain patriark mereka dan beberapa tetua, tahu apa yang akan terjadi. Aku berkonsultasi dengan patriark keluarga Rayleigh dan dia membuat ramalan. Menurutnya, dia tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, dia tahu di mana itu akan terjadi, dan itu tidak lain adalah benua selatan. Beritahu cucu perempuanku untuk berhati-hati. Keseimbangan kekuatan saat ini di benua Silvermoon cukup tidak stabil dan bahkan keluarga Aenarion tidak aman. Untuk saat ini, aku telah memutuskan untuk tetap bersikap rendah hati dan tidak mengacaukan perairan yang kacau ini. Oliver, jagalah cucu perempuanku tetap aman dan ingat sumpah yang kau buat kepadaku. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu jika sesuatu terjadi pada Chailne. Semoga dewi-dewi bulan kembar melimpahkan berkat mereka kepada kalian berdua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Oliver melirik gagak itu dan menganggukkan kepalanya. Gagak itu mengangguk kembali dan terbang menjauh. Ia telah menyelesaikan misinya, jadi sekarang saatnya untuk kembali kepada tuannya. Monyet Nuri mendesah saat ia duduk di tempat bertenggernya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki menuruni tangga mencapai telinganya. Apakah itu surat dari kakek? Tanya Selin. Ya, Nyonya, jawab Oliver. Sudah dimulai. Selin menganggukkan kepalanya dan keluar rumah untuk mengunjungi James. Mereka berdua, dan para veteran Lon, perlu membuat persiapan untuk bencana yang akan menimpa benua selatan. Tanda hubung 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 tanda hubung. Ayah, kata Lionel dengan ekspresi serius. Saya sedang membaca gulungan kuno selama pelajaran sejarah saya dan menemukan sesuatu yang menarik. Dikatakan bahwa raja pertama kerajaan Helan selalu mengenakan kalung dengan kunci yang melekat padanya. Saya sangat ingin tahu, menurut Anda apa kunci itu digunakan? Selain catatan yang mengatakan bahwa raja pertama memperlakukannya seperti harta karun, tidak ada informasi lain tentangnya yang dapat ditemukan dimanapun. Noah menurunkan buku di tangannya sambil melirik putra sulungnya. Oh, aku tidak pernah mengira kau adalah seseorang yang menyukai sejarah. 2 tahun lalu, kau mengatakan bahwa kau tidak ingin membaca tentang apapun yang berhubungan dengan sejarah kerajaan kita karena itu sudah di masa lalu. Kenapa kau tiba-tiba menjadi penasaran sekarang? Lionel tersenyum saat ia menghadapi tatapan ayahnya secara langsung. Sebagai putra mahkota kerajaan Helan, akan memalukan jika seseorang bertanya kepadaku tentang bagaimana kerajaan kita didirikan. Jika aku tidak dapat menjawab pertanyaan ini, bukankah aku akan menjadi aib? Benar, Noah menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah, aku akan memberitahumu apa yang aku ketahui. Kunci yang kau maksud disebut, kunci penjaga sumpah. Aku juga tidak tahu banyak tentang kunci itu, tetapi dari apa yang ayahku katakan kepadaku, raja pertama memiliki wilayah rahasia tempat ia menyembunyikan semua harta karunnya yang berharga. Tentu saja,
Tidak ada yang tahu di mana wilayah ini. Ia tidak membagikan pengetahuan ini kepada siapapun, bahkan kepada putranya sendiri. Satu-satunya warisan yang ditinggalkannya adalah kerajaan Helan dan kunci Oathkeeper. Bahkan bisa dikatakan bahwa raja-raja yang mengikutinya, melakukan segala daya mereka untuk mencari wilayah yang sulit dipahami ini. Namun, semua upaya mereka sia-sia. Lionel mendengarkan dengan serius dan mengangguk dari waktu ke waktu. Organisasi rahasia itu mengatakan bahwa mereka akan mendukung dan menobatkannya sebagai Kaisar Benua Selatan jika dia bisa memberi mereka kunci Oathkeeper. Setelah mendengar tentang pentingnya kunci itu, Lionel berpikir 2 kali. Jika dia bisa menemukan kunci dan juga wilayah itu, mungkin dia akan bisa mendapatkan sumber daya yang sangat langka yang akan meningkatkan kekuatan militer kerajaan Helan. Jika itu terjadi, dia bisa memerintahkan pasukan kerajaan untuk menaklukkan seluruh benua dan menyatakan dirinya sebagai kaisar baru. Namun, agen organisasi yang terus berhubungan dengannya meninggalkan beberapa kata yang membuatnya cemas. Kamu bukan satu-satunya kandidat yang didukung organisasi kami. Jika kuncinya tidak ada di tangan kita dalam waktu 2 bulan, kesepakatan kita berakhir. Lionel selalu berpikir bahwa dialah satu-satunya kandidat yang dipersiapkan organisasi untuk menjadi Kaisar Benua Selatan. Meskipun dia bukan seorang narsisis seperti William, dia adalah seseorang yang sangat menghargai dirinya sendiri. Baginya, dialah yang terbaik, dan satu-satunya yang berhak berdiri di atas yang lain. Dia tidak bisa mentolerir digunakan sebagai batu loncatan oleh orang lain, dan ancaman terselubung organisasi membuatnya cemas. Karena itu, dia memutuskan untuk berusaha lebih keras dalam menemukan kuncinya. Aku masih punya waktu 2 bulan, pikir Lionel. Setelah aku mendapatkan kunci dari ayahku, aku akan melakukan pencarian untuk menemukan domain tersembunyi Raja Pertama. Jika apa yang aku temukan di dalamnya lebih besar daripada manfaat menjadi seorang kaisar, maka aku akan memutuskan hubungan dengan organisasi itu. Lionel adalah orang yang ambisius. Ia tidak ingin diperlakukan seperti bawahan. Satu-satunya alasan ia berusaha menjaga hubungan baik dengan kelompok rahasia ini adalah karena ia merasa posisinya saat ini terancam oleh adiknya, Rufus. Putra mahkota hanya memiliki bakat sihir kelas C, tetapi ia menutupi kekurangan ini dengan berlatih keras sebagai pendekar pedang. Saat ini, ia berada di tahap tengah peringkat emas dan raja telah mengakui usahanya dan memberinya gelar Putra Mahkota. Meski begitu, itu tidak menghentikan kecemasan Lionel. Ia tahu bahwa ayahnya adalah orang yang licik. Meskipun gelar Putra Mahkota saat ini ada di kepalanya, Raja Kerajaan Helan dapat dengan mudah mencabutnya. Noah tidak hanya licik, tetapi juga kejam. Itu tidak terlihat di permukaan karena kerajaan telah mengalami era perdamaian dan kemakmuran sebelum Bistide dan Dungeon Outbreak terjadi. Sementara Lionel memikirkan hal-hal ini, Noah menutup buku di tangannya dan memanggil kotak kecil berhias dari cincin penyimpanannya. Ia kemudian memberikannya kepada Lionel dan memintanya untuk membukanya. Putra mahkota menuruti perintah ayahnya dan membuka kotak kecil itu. Di dalamnya terdapat sebuah kunci yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Ini adalah pertama kalinya ia melihat bahan seperti itu. Itu adalah kunci pemegang sumpah, kata Noah. Itu adalah kunci yang diwariskan kepada raja kerajaan yang berkuasa. Tentu saja, kunci itu akan diwariskan kepada Anda setelah saya turun dari jabatan saya. Sampai saat itu, saya akan menyimpannya dengan aman sampai Anda dinobatkan. Lionel memasang ekspresi rumit di wajahnya saat melihat kunci di tangannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kunci yang dicarinya dapat diperoleh dengan mudah. Sekarang, hanya ada 2 pertanyaan yang terlintas di benaknya. Haruskah ia memberikan kunci itu kepada organisasi? Atau, haruskah ia merahasiakannya dari mereka sementara ia mencari domain tersembunyi yang berada di suatu tempat di dalam kerajaan? 2 bulan. Aku masih punya waktu 2 bulan. Lionel dengan tenang mengembalikan kunci itu ke dalam kotak berhias dan memberikannya kembali kepada ayahnya. Karena aku sudah tahu di mana kuncinya, aku akan mulai mencari domain itu. Lionel tahu bahwa organisasi itu sangat membutuhkan kunci itu jika mereka bersedia menukar seluruh benua selatan untuk mendapatkannya. Tiba-tiba sebuah kesadaran menyambar tubuhnya seperti sambaran petir. Putra mahkota tidak tahu apakah firasatnya benar, tetapi jika benar maka itu berarti organisasi itu sudah tahu lokasi domain tersembunyi. Lionel tidak ingin memikirkan kemungkinan seperti itu karena itu akan membuatnya terpojok.
Jika itu benar-benar kenyataan maka dia tidak punya pilihan selain menyerahkan kunci itu kepada organisasi. Dia hanya berharap bahwa ketika dia memberi mereka kuncinya, organisasi itu akan menghormati janji mereka dan menjadikannya kaisar benua selatan. Sidoni, kau akan menjadi milikku, pikir Lionel sambil mendorong kembali kepahitan di hatinya dengan wajah. Putri kesayangannya, dia baik-baik saja bahkan jika harta karun di dalam domain tersembunyi di jarah. Selama wanita muda tercantuk di benua itu, putri ketiga kerajaan Frisia, Sidoni, menjadi wanitanya maka dia bisa menerima hasilnya. Karena dia telah memastikan lokasi kuncinya, sekarang saatnya untuk menjalankan rencananya. Dia akan memaksa organisasi untuk membawa putri ketiga ke kerajaan Helan sebagai jaminan bahwa mereka akan menepati janji mereka. Spencer berguling di tanah dan hendak bangkit kembali ketika Drake jatuh menimpanya, menjepitnya. Lepaskan aku. Spencer meraung sambil mendorong rekan seperjuangannya ke samping. Drake tergeletak di tanah sambil terengah-engah dan tidak langsung bangkit. Di sisi lain, Spencer mengambil tombaknya yang jatuh beberapa meter darinya dan menyerang Ella. Dia mengaktifkan aura dan spear intennya untuk meningkatkan kecepatannya dan mendekati lawannya. Sayangnya, Ella tidak menunggunya. Sebaliknya, dia menggunakan rush attack-nya dan berhadapan langsung dengan Spencer. Spencer terlambat selangkah dan tidak dapat menggunakan senjatanya untuk menyerang. Tanduk Ella menusuk dada bocah itu dan menembus jantungnya. Spencer menjerit kesakitan sebelum berubah menjadi partikel cahaya. Ella kemudian melepaskan 3 benevolent shots berturut-turut ke Drake yang masih tergeletak di tanah. Tak lama kemudian, dia juga berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang dari Coliseum. Sangat sulit untuk melawan kambing komandan. Salah satu siswa kelas 1 meringis setelah melihat kematian Spencer yang mengerikan. Bahkan dua petarung terkuat kita tidak dapat mengalahkannya dalam pertarungan 2 lawan 1, komentar seorang anggota Amorian War Sovereign yang berusia 18 tahun. Binatang kelas C benar-benar berada di level yang berbeda. Tidak bisakah kita melawannya? Kita tidak punya pilihan. Ini perintah komandan. Berhentilah merengek dan ayo kita pergi. Kita berenam. Aku yakin kita bisa melakukan sesuatu. Benar, kita bisa mengalahkannya dengan jumlah. Jadi bagaimana jika dia binatang kelas C? Kita masih bisa mengalahkannya jika kita bekerja sama. Aku setuju. Ayo kita pergi dan kalahkan kambing komandan. Ayo kita pergi. William saat ini sedang duduk di salah satu kursi penonton di Coliseum dengan lengan disilangkan di dadanya. Hari ini Senin, dan sudah waktunya untuk kelas pelatihan bela diri mereka. Grant secara pribadi bertanya kepada William apakah dia bisa meminjam Ella sehingga dia bisa bertarung melawan para siswa. Setelah meminta pendapat Ella, William menerima permintaan Grant dan mamanya pergi ke Coliseum untuk bertarung melawan tahun pertama. Kepala instruktur tahun pertama dari divisi kelas bela diri berharap bahwa para remaja muda akan dapat menguji kemampuan mereka melawan bis kelas C. Hasilnya adalah pembantaian sepihak. Meskipun Ella mencintai anak-anak, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada tahun pertama. Dia bermaksud untuk membuat mereka menyadari betapa berbahayanya berhadapan dengan bis yang sekuat dirinya. Dia membunuh mereka semua untuk mencegah mereka mati di masa depan karena ketidaktahuan dan kelalaian. Semua orang melawan Ella, kecuali William. Pertarungan itu bukan pertarungan 1 lawan 1, tetapi pertarungan yang melibatkan 6 orang dalam satu kelompok setiap ronde. Paling-paling, semua kecakapan bertarung siswa berada di Silver Rank, yang kira-kira setara dengan bis kelas D. Para perwira, yaitu Priscilla, Kenneth, Conrad, Spencer, Drake, dan Dave hanya selangkah lagi dari Gold Rank, yang kira-kira setara dengan bis kelas C rendah. Meski begitu, mereka tetap tidak menang melawan Ella yang telah memperoleh banyak pengalaman bertarung melalui pertarungan hidup dan mati. Baginya, anak-anak itu sama kuatnya dengan pemimpin Hobgoblin. Ketika seluruh siswa kelas 1 telah tewas di bawah tanduk dan kuku Ella, Grant menyatakan bahwa pelajaran mereka untuk hari itu telah berakhir. Semua siswa menatap Ibex Perang Amorian dengan kekaguman dan rasa hormat yang baru ditemukan. Mereka bahkan membungkuk padanya di akhir kelas sebagai, terima kasih, karena telah memberi mereka pengalaman yang menyakitkan. Ella mengangguk sebentar sebelum kembali ke wujud, kambing berbulu, dan kembali ke sisi William. Bagus, Mama, kata William sambil mengusap punggung Ella. Meye, jawab Ella senang karena ia merasa telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengajarkan anak-anak tentang bahaya melawan binatang buas yang kuat.
Ia berharap ini akan menjadi pelajaran menyakitkan yang akan menyelamatkan hidup mereka di masa depan. William dan Ella langsung menuju kamar asrama mereka untuk memeriksa dia, Thor, dan Ragnar. Ketiga Guardian kecil itu saat ini sedang menjalani fase pertumbuhan kedua mereka dan telah berhibernasi. Menurut sistem, proses pertumbuhan ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan sebelum ketiga Guardian itu bangun dari tidur mereka. Saat ini, tempat teraman yang bisa William tinggalkan untuk mereka adalah kamar kepala prefek. Kamar ini dilindungi oleh mantra khusus yang melarang orang lain masuk kecuali mereka adalah orang-orang yang telah diberi izin eksklusif oleh William. Ella berbaring di samping anak-anak dan menatap mereka dengan mata lembut. Dia berharap saat mereka bertiga bangun, mereka akan menjadi lebih kuat dan akan lebih membantu William. William menatap para penjaga yang sedang tidur dan mengerutkan kening. Sistem, apakah ada tempat di mana kita bisa menyembunyikan mereka bertiga saat mereka menjalani transformasi? Aku tidak merasa aman meninggalkan mereka di dalam kamarku saat aku pergi. Kurang dari sebelum aku menjawab pertanyaan itu, Tuan Rumah, bisakah kau menjawab pertanyaanku terlebih dahulu? Lebih besar dari, silakan, kata William sambil berbaring di tempat tidur. Selama itu bukan matematika, aku bisa menjawabnya dengan mudah. Sistem terdiam sejenak sebelum menanyakan William pertanyaan yang ingin ditanyakannya. Kurang dari host, apa yang ingin kamu lakukan dengan poin dewa yang kami terima dari Dewa Alkemis? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu beli di toko dewa? Lebih besar dari, sebenarnya, aku juga ingin membahas topik ini denganmu, jawab William. Aku menjelajahi toko dewa kemarin dan menemukan beberapa senjata menarik untuk dibeli. Namun, aku tidak dapat memutuskan apa yang akan kubeli. Terakhir kali, kamu memberiku rekomendasi yang bagus dengan Romominiat. Jika memungkinkan, aku ingin meminta rekomendasi lain darimu. Kurang dari dimengerti. Sebenarnya, aku berharap bahwa tuan rumah masih belum memutuskan apa yang harus dilakukan dengan poin dewa. Setelah menghitung kemungkinan pengaturan tuan rumah di masa depan, aku menyimpulkan bahwa akan lebih baik untuk tidak berinvestasi dalam senjata apapun saat ini. Kurang dari alasannya sederhana, tuan rumah sudah memiliki beberapa artefak kelas mistis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecakapan ofensif, defensif, dan kreatifmu. Lebih besar dari, William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Soleil dan Yin yang Cauldron memang telah memberinya 2 job class yang bisa ia utak-atik untuk sementara waktu. Sun Knight mengharuskan William untuk mandi di bawah sinar matahari guna memperoleh poin pengalaman. Alkemis mengharuskan William untuk membuat item guna memperoleh penguasaan dan memperoleh poin keterampilan. Dengan 2 job class ini di tangan, menambahkan beberapa job class lagi hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu William yang berharga yang dapat ia gunakan untuk hal-hal lain. Apa yang Anda sarankan agar saya lakukan dengan poin dewa? Kurang dari berinvestasilah dalam pembuatan domain. Lebih besar dari pembuatan domain. Alih-alih menjawab pertanyaan William, sistem tersebut membuka God Shop dan menunjukkan kepada William domain yang dijual pada tab lain-lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Domain 500 meter persegi sama dengan 10.000 poin dewa. Domain 1,5 mil persegi sama dengan 20.000 poin dewa. Domain 3 mil persegi sama dengan 30.000 poin dewa. Domain 5 mil persegi sama dengan 40.000 poin dewa. Domain 7 mil persegi sama dengan 50.000 poin dewa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari host, domain adalah dunia miniatur yang dapat mendukung kehidupan. Dewa Alkemis memiliki beberapa domain tempat ia menanam herba langka yang ia gunakan untuk alkimia. Ini memungkinkannya untuk membuat pil langka tanpa khawatir kekurangan bahan. Kurang dari beberapa dewa lain juga memiliki domain mereka sendiri untuk menanam berbagai produk yang mereka gunakan untuk dijual di toko dewa. Host, tahukah Anda juga dapat membeli binatang langka di toko dewa setelah Anda meningkatkan kelas pekerjaan utama Anda, yaitu kelas gembala. Lebih besar dari, apa? William terkesiap. Maksudmu ada fitur lain di toko dewa yang tidak tersedia untukku? Kurang dari ya, saat ini, host hanya dapat mengakses weapon, armor, aksesoris, dan miscellaneous shop. Setelah Anda mengupgrade job kelas utama Anda akan dapat mengakses toko-toko lain seperti Beast Shop, Humanoid Shop, Construct Shop, dan mendapatkan akses ke rumah lelang. Lebih besar dari, mereka juga menjual bis hidup dan humanoid. William mengerutkan kening.
Aku bisa mengerti mengapa mereka menjual bis, tetapi juga humanoid. Bukankah itu sama saja dengan menjual budak? Kurang dari tuan rumah, kamu harus mengerti bahwa tidak semua dewa sebaik dewa yang mendukungmu. Jika ada cahaya, pasti ada juga kegelapan. Rumah lelang juga merupakan tempat para pengikut dewa dapat melelang barang-barang yang mereka temukan di dunia mereka sendiri. Kurang dari ini adalah cara untuk mendapatkan poin dewa yang kemudian dapat digunakan untuk membeli barang-barang lain di toko dewa. Lebih besar dari, kurang daripada waktunya, tuan rumah juga akan dapat melelang barang-barangmu sendiri di toko dewa, tetapi untuk saat ini, prioritas kita adalah memiliki domain kita sendiri. Aku mengusulkan agar tuan rumah menggunakan 30.000 poin dewa untuk membeli domain 3 mil persegi dari toko dewa. Dengan melakukan itu, kamu dapat menampung sejumlah bis, seperti Trollhound yang saat ini tinggal di dalam Goblin Crypt milikmu. Lebih besar dari William tidak berpikir dua kali dan langsung membeli domain 3 mil persegi yang bernilai 30.000 poin dewa. Masalahnya saat ini adalah mencari tempat yang cocok untuk mengirim para bis, yang rencananya akan ditambahkan ke pasukan pribadinya, saat ia tidak membutuhkan bantuan mereka. Saat ini, Fenrir dan Trollhound lainnya tinggal di dalam Goblin Crypt. Itu adalah solusi darurat yang dibuat sistem sebagai area perumahan sementara bagi mereka. Sistem membangun barak di dalam ruang bawah tanah tempat para Trollhound dapat tinggal, yang memungkinkan mereka menjelajahi ruang bawah tanah kapanpun mereka mau. Alasan utama William dan sistem menempatkan mereka di dalam ruang bawah tanah adalah karena Goblin Crypt menyediakan sumber makanan yang tidak terbatas bagi para Trollhound, yaitu para goblin di dalam ruang bawah tanah. Berita baik lainnya adalah mereka bisa mendapatkan pengalaman bertempur saat melakukannya. Itu juga membantu mereka mengembangkan taktik pertempuran tim yang akan sangat meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Setelah domain dibeli, sistem mengintegrasikannya ke dalam Ring of Conquest, dengan membayar 5.000 poin dewa tambahan. Sistem juga menghubungkan domain ke ruang bawah tanah yang akan memberi mereka keuntungan tambahan setelah segel William dibuka. William berdiri di dalam domain dan mengamati sekelilingnya. Tidak ada apapun di dalamnya selain langit dan daratan kering. Kurang dari host sekarang kita akan menyesuaikan domain, tetapi kita akan membutuhkan poin dewa untuk membeli hal-hal yang kita butuhkan. Harga akan ditampilkan di halaman status Anda dan Anda dapat mengaturnya dengan cara apapun yang Anda inginkan. Lebih besar dari, William menganggukkan kepalanya dan mengakses pengaturan domain, tempat berbagai landmark seperti pohon, gunung, lembah, dataran, rawa, sungai, danau, lautan, dapat ditemukan. Hari-hari yang saya habiskan bermain SimCity tidak sia-sia. William menyeringai saat dia mulai memodifikasi domain tak bernyawa yang baru saja dibelinya. 10 pohon biasa hanya berharga 1 poin dewa, lumayan, pikir William saat dia melihat pohon-pohon biasa yang tersedia di toko. Kemudian matanya terbelalak saat ia melihat beberapa pohon lain yang hanya pernah didengarnya dalam kehidupan ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pohon darah naga, masing-masing 100 poin dewa. Lebih besar dari, jenis pohon yang menghasilkan getah merah yang dapat digunakan untuk membuat ramuan penyembuh. Kurang dari pohon teka-teki monyet, masing-masing 100 poin dewa. Lebih besar dari, jenis pohon yang menghasilkan 1 monyet cercopes per hari. Jumlah maksimum monyet cercopes yang dihasilkan per pohon adalah 30. Kurang dari pohon quiver, masing-masing 100 poin dewa. Lebih besar dari, jenis pohon yang secara otomatis menciptakan 10-20 anak panah per minggu. Selain itu, sebulan sekali akan menghasilkan 10 anak panah elemen. Kurang dari pohon candelabra, masing-masing 1000 poin dewa. Lebih besar dari, jenis pohon yang menghasilkan 2 burung pelangi, acak setiap hari. Jumlah maksimum rainbow bird yang muncul per pohon adalah 50. Jika rainbow bird mati, telur baru akan muncul di pohon dan menetas 24 jam kemudian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ada ribuan pohon di katalog pohon dan William tidak mungkin bisa membaca semuanya. Pada akhirnya, William membeli 1 Dragon Blood Tree, 1 Monkey Puzzle Tree, 1 Quiver Tree, 1 Candelabra Tree dan 1 Hyperion Tree, yang direkomendasikan oleh sistem. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Hyperion Tree 1000 God Points masing-masing lebih besar dari salah satu pohon tertinggi di dunia. Jenis pohon yang memunculkan 1 Blood Eagle.
Jumlah maksimum Blood Eagle per pohon adalah 1. Kurang dari Blood Eagle lebih besar dari burung pemangsa. Tingkat ancaman, D sedang. Blood Eagle adalah binatang kelas D yang akan terus tumbuh lebih kuat saat mereka melahap darah dan daging musuh-musuh mereka. Ia memiliki lebar sayap 3 meter dan mampu melaju 400 mph dalam waktu singkat, menjadikannya salah satu burung pemangsa tercepat di dunia. Bentuk terakhirnya adalah Blood Tempest yang merupakan Millennial Beast. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menghabiskan 1420 poin dewa untuk pohon-pohon yang membuatnya memiliki saldo 14.580 poin dewa. Sangat mahal. William menggaruk kepalanya saat ia mengatur pohon-pohon di dalam domain. Ia menempatkan pohon Hyperion di tengah domain, sementara ia menyebarkan pohon-pohon mahal lainnya di 4 lokasi kardinal. William menambahkan sebuah danau dan 4 sungai yang menghabiskan 700 poin dewa. Tak lama kemudian, Half-Elf menjadi terlalu asyik mendesain domainnya dan membeli beberapa barang untuk tujuan estetika. Pembelian tambahannya menghabiskan 2000 poin dewa, tetapi domainnya menjadi lebih hidup karenanya. Kontrol cuaca bernilai 1000 poin dewa. Fungsi ini memungkinkan William untuk mengontrol suhu dan musim domainnya tergantung pada keinginannya. 1000 poin dewa lainnya digunakan untuk membeli bukit, batu-batu besar, semak belukar, ladang bunga, dan villa luas yang akan berfungsi sebagai rumah liburan miliknya. William berencana untuk menambahkan beberapa hal lagi di domain ketika sistem turun tangan dan mengingatkannya bahwa dana mereka terbatas, jadi dia tidak dapat menggunakannya untuk barang-barang mewah. 10.980 poin dewa tersisa. William mendesah karena proyek kota sederhana miliknya ditunda untuk sementara waktu. Aku perlu membeli rumput yang akan tumbuh di dataran. Untuk dikonsumsi kawanan, gumam William sambil memikirkan Aslan, Kronos, dan kambing-kambing lainnya yang saat ini berada di Lon. Dia ingin memberi mereka yang terbaik, jadi William memutuskan untuk membeli rumput termahal yang dapat ditemukannya di toko domain. Kurang dari rumput roh kelas atas 5000 poin dewa per hektar. Lebih besar dari rumput roh yang menyehatkan tubuh siapapun yang mengonsumsinya dan membantu mengeluarkan kotoran. Dapat digunakan untuk membuat pil dan obat-obatan jenis tertentu. Konsumsi rumput ini secara terus-menerus akan membantu memperkuat tubuh dari waktu ke waktu. Setelah dimakan, akan memakan waktu 5 hari untuk tumbuh kembali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sangat mahal. William menggaruk kepalanya, tetapi akhirnya tetap membeli rumput roh kelas tinggi senilai 1 hektar. Dia kemudian menyebarkannya secara merata di sepanjang 4 arah mata angin untuk mencegah hewan kawanan bertarung satu sama lain. William bersumpah bahwa dia akan membeli lebih banyak rumput roh begitu dia mendapatkan lebih banyak poin dewa melalui misinya. William memanggil anjing-anjing troll ke domainnya dan mengizinkan mereka menjelajahi sekitarnya. Dia melarang mereka membuat masalah dengan monyet cercopes dan burung pelangi. William memerintahkan elang darah untuk tidak menyerang siapapun di dalam domain. Dia berjanji bahwa dia akan membawanya keluar untuk berburu dari waktu ke waktu dan yang terakhir dengan senang hati setuju. Setiap binatang di dalam domain William secara otomatis ditambahkan ke legiun rajanya. Meskipun mereka bukan makhluk kawanan, mereka adalah penghuni domainnya. Karena William adalah pemiliknya, maka dialah yang menjadi tuan dari semua binatang buas yang tinggal di dalamnya. Kurang dari poin dewa, 5.980 lebih besar dari sistem. Mari kita berhenti sekarang, kata William. Aku lelah. William telah menghabiskan waktu berjam-jam mengatur domainnya dan sekarang dia merasa sangat lapar. Mendesain domain itu menyenangkan, tetapi juga sangat mahal. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk berhenti dan menyimpan poin dewa yang tersisa untuk keperluan di masa mendatang. Dia hendak meninggalkan domain itu ketika sistem menghentikannya. Kurang dari host, Anda melupakan sesuatu yang penting. Lebih besar dari, benarkah? William menggaruk kepalanya. Haruskah saya menambahkan gunung kecil? Atau mungkin lembah kecil? Apa tepatnya yang saya lupakan? Kurang dari host, Anda lupa memberi nama domain Anda. Lebih besar dari, William bertepuk tangan karena tersadar. Bagaimana mungkin saya bisa melupakan hal sepenting itu? Baiklah, mulai sekarang, domain ini akan disebut domain 1000 binatang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari domain 1000 binatang telah berhasil didaftarkan. Lebih besar dari.
Kurang dari gelar baru diperoleh. Lebih besar dari. Kurang dari judul, Domain Master lebih besar dari. Kurang dari Domain Master lebih besar dari. Akulah penguasa takdirku, Kapten jiwaku. Menerima +10 peningkatan untuk semua statistik. Meningkatkan tingkat produksi semua yang ada di dalam domain sebesar 20%. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William telah menerima beberapa gelar. Namun, ia hanya dapat menggunakan 3 di antaranya dalam satu waktu. Sistem telah memberitahunya bahwa ia dapat menggunakan 3 gelar tambahan setelah ia meningkatkan kelas pekerjaan utamanya ke level berikutnya, yang membuat William menantikan masa depan. Gelar yang dimilikinya saat ini adalah kurang dari pembunuh raksasa lebih besar dari, kurang dari pembunuh serigala lebih besar dari, kurang dari domain master lebih besar dari, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung, kurang dari giant slayer lebih besar dari, semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh. Meningkatkan serangan terhadap ras raksasa sebesar 30%. Meningkatkan serangan terhadap monster yang tingginya lebih dari 5 meter sebesar 30%. Kekuatan +5, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Wolf Slayer lebih besar dari. Saatnya menyelamatkan Little Red Riding Hood. Meningkatkan serangan terhadap monster tipe serigala sebesar 50%. Kekuatan +3, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah memastikan semuanya beres, William meninggalkan Thousand Beast Domain dan kembali ke dunia nyata. Ironisnya, begitu dia muncul di dalam kamarnya, dia mendengar seseorang mengetuk pintunya. "Siapa itu?" tanya William. "Ini aku, Kenneth," jawab Kenneth. William buru-buru membuka pintu dan melihat mantan teman sekamarnya Kenneth dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Awalnya, Kenneth tinggal bersama William di dalam kamar prefek, tetapi setelah yang terakhir menjadi komandan penguasa perang Angorian, Kenneth kembali ke kamar asrama lama mereka untuk memberi William privasi. Meskipun William tidak keberatan jika Kenneth tinggal bersamanya, anak laki-laki yang tampak lembut itu bersikeras agar mereka memisahkan tempat tinggal mereka. "Aku datang untuk menemuimu sejam yang lalu, tetapi tidak ada yang menjawab ketika aku mengetuk," kata Kenneth. "Apakah kalian ingin makan malam bersama?" "Baiklah, bisakah kalian menunggu 5 menit? Ada sesuatu yang harus kulakukan terlebih dahulu," kata William. "Tentu, terima kasih." William menutup pintu dan memindahkan ketiga penjaga yang sedang tidur ke villanya di dalam Thousand Beast Domain. Dia telah menyiapkan kamar untuk mereka bertiga beristirahat sambil menunggu mereka bangun dari hibernasi. Half-elf itu akhirnya bisa bernapas lega setelah ketiga anak itu tidur dengan aman di tempat tidur mereka. Ella memutuskan untuk tinggal bersama mereka daripada mengikuti William ke ruang makan. Dia sudah makan. Dia telah menguji spirit grace yang ditanam William untuk memastikan bahwa itu aman untuk dikonsumsi dan dia sangat puas dengannya. 5 menit kemudian, William dan Kenneth menuju ke ruang makan bersama. Yang terakhir menatap William dengan curiga, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Misinya adalah untuk mengawasi anak laki-laki itu dan tidak mencampuri kehidupan pribadinya. Rahasia apapun yang dimiliki William, Kenneth tidak berniat untuk menguaknya. Jauh di dalam hatinya, dia merasa bersalah, jadi dia melakukan pekerjaannya dengan setengah hati. Pikiran bahwa William akan terluka karena misinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami. Itulah sebabnya dia tidak melaporkan semua hal tentang William dan menyimpan sebagian rahasianya untuk dirinya sendiri. Dia berharap bahwa ketika mereka berpisah, William akan tetap memperlakukannya sebagai seorang teman, bukannya pengkhianat yang memata-matainya di belakangnya. "Pangeran ingin bertemu, tuanku." Dia berkata bahwa dia ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting. Pria berjubah hitam itu melapor kepada tuannya. Dia bersikeras bahwa kerjasamanya akan bergantung pada apakah Anda dapat menjawab pertanyaannya dan menyetujui satu permintaannya atau tidak. Pria yang duduk di singgasana hitam itu mengangkat sebelah alisnya. "Putra mahkota ingin bertemu denganku secara pribadi." "Ya, ini adalah bagian dari syaratnya untuk bekerja sama dengan kita." "Yah, kurasa tidak akan butuh waktu lama untuk menjawab pertanyaannya. Aku hanya ingin tahu permintaan macam apa yang akan dia ajukan." Pria itu bersandar di singgasananya dan tersenyum. "Kapan dan di mana pertemuan ini berlangsung?" tanya tuan. 3 hari dari sekarang pukul 2 siang, jawab pria berjubah hitam itu. Tempat pertemuannya adalah Paviliun Langit yang terletak di sisi timur ibu kota. "Baiklah," tuan mengangguk.
Pastikan untuk memberi tahu pengawal Grimm juga. Jika putra mahkota melakukan sesuatu yang aneh, mari kita singkirkan dia. Demi keinginanmu, pria berjubah hitam itu menempelkan tinjunya di dada dan membungkuk hormat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pertempuran antar divisi, gumam William sambil membaca dokumen di tangannya. Kupikir Akademi akan membatalkan acara ini, tetapi sepertinya mereka mencoba mengalihkan perhatian para siswa karena kejadian baru-baru ini. ST, yang duduk di seberangnya, mengangguk setuju. Akademi mencoba memotivasi para siswa dan membiarkan mereka pulih dari pola pikir mereka saat ini. Seperti yang mungkin telah kau lihat, imbalannya cukup besar. Memang, tampaknya Akademi memperoleh banyak sumber daya setelah Dungeon Outbreak. Sumber daya itu diperoleh dari pengorbanan para siswa di Akademi. Sudah sepantasnya mereka membaginya dengan para penyintas. William meletakkan dokumen itu dan tersenyum kepada ST. Asal kau tahu, kami tidak akan bersikap lunak terhadap kalian semua. Itu sudah jelas, jawab ST. Sejujurnya, aku juga ingin bertarung serius denganmu. Pertarungan sampai mati. Oh, kau begitu percaya diri untuk mengalahkanku. Aku 30% yakin untuk mengalahkanmu. ST menatap William dengan ekspresi serius. Dia masih tidak bisa membayangkan seberapa kuat William. Pertarungan melawan Kingsley berakhir dalam sekejap dan dia tidak bisa memastikan apakah William kuat, atau apakah Kingsley benar-benar lemah. Tentu saja, dia telah melihat duel pertama mereka di Lon beberapa tahun yang lalu, tetapi saat itu, kekuatan William telah disegel. Bahkan sekarang, William tidak memiliki kekuatannya, namun, ia merasa lebih berbahaya dibandingkan saat ia berhadapan dengan Cyclops dalam ujian keberanian. Melihat tatapan tajam ST, William ingin menggodanya, jadi ia memutuskan untuk bercanda. Kenapa kau menatapku seperti ingin menciumku? Tanya William. Ia lalu mengambil cangkir teh di depannya dan menyeruputnya. Jika kau seorang gadis, aku pasti akan menciummu, jawab ST. Hei, kenapa kau tidak mencari artefak yang akan mengubahmu menjadi seorang gadis? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab dan menikahimu jika kau tidak berubah kembali menjadi seorang pria. William meletakkan cangkir teh di atas meja dan menyeringai. Ia terkesan dengan bagaimana ST berhasil mengubah ejekannya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan topik pembicaraan. Half-elf itu tidak berniat berubah menjadi seorang gadis. Ia ingin menjadi yang teratas. Catatan editor, sedih karena ia tidak tahu bahwa gadis-gadis juga bisa berada di atas seperti halnya pria. Set. Bagaimana kalau kita membuat pertempuran antar divisi lebih menarik? Usul William. Aku yakin jika taruhannya cukup tinggi, kita berdua tidak akan menahan diri dan bertarung satu sama lain dengan serius. Bagaimana menurutmu? ST berpikir dan merasa usulan William terdengar bagus. Baginya, selama ada sesuatu yang dipertaruhkan, ia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menang melawan William. Apa yang kau pikirkan? ST menyilangkan tangan di dada. Selama tidak di bawah batas bawahku, aku bisa menyetujuinya. William mengatupkan kedua tangannya dan tersenyum kepada ST yang akan membuat semua penipu malu. Sederhana saja, jika kau menang, aku akan, kata William sambil tersenyum. Tapi, jika kau kalah, kau akan. ST sangat tergoda dengan tawaran William. Jika ia menang, ia akan sangat senang. Namun, jika ia kalah, ia pasti akan kehilangan selapis kulit. Harga yang diminta William cukup tinggi, dan ST tidak tahu apakah ia harus menyetujuinya atau tidak. Bisakah kau memberiku waktu 2 hari untuk memikirkannya? Jawab ST. Tentu saja. William bersandar di kursinya seolah-olah, kesepakatan bisnis antara dirinya dan ST ini bukan masalah besar. Pertempuran antar divisi akan berlangsung sebulan dari sekarang. Kau masih punya banyak waktu untuk memikirkannya. Pastikan kau memberiku jawaban seminggu sebelum acara. Oke, bagus. Aku tak sabar mendengar jawabanmu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika ST kembali ke kamarnya, ia langsung meminta pendapat Ian dan Ishak tentang usulan William. Tuan muda, jika aku boleh jujur, yang dirugikan dalam taruhan ini adalah William, kata Ishak dengan ekspresi serius. Setelah menempatkan dirinya pada posisi yang kurang menguntungkan, ia kemudian memberimu taruhan balasan yang sangat sulit ditolak. Namun, dalam tawaran itu ada jebakan. Ishak menatap lurus ke mata ST saat ia melanjutkan penjelasannya. Mengenal William,
Dia tidak akan bertaruh seperti ini jika dia tidak yakin akan kemenangannya. Ini berarti dia sangat yakin akan kemampuannya untuk mengalahkan Tuan Muda. Saya setuju, Ian menganggukkan kepalanya. Meskipun William mungkin bertingkah seperti orang bodoh dari waktu ke waktu, kekuatannya adalah hal yang nyata. Selain itu, saya merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari apa yang kita lihat di permukaan. Taruhan ini terlalu berbahaya, Tuan Muda. ST mendesah karena dia juga merasakan hal yang sama. Namun, tawaran William terlalu sulit untuk ditolak. Bahkan jika pikirannya yang logis menolaknya, hatinya sangat menginginkannya. Dia memberi saya waktu hingga seminggu sebelum pertempuran antar divisi dimulai, jadi saya akan memikirkannya sebelum itu, komentar ST. Tetap saja dia sangat licik. Ian menggelengkan kepalanya. Tawaran seperti itu terlalu sulit untuk ditolak. Yang membuatnya sama berbahayanya. Isaac mendesah. Terus terang, saya lebih suka melawan Teror Han lagi daripada melawan William dalam pertempuran 1 lawan 1. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Ketiga anak laki-laki itu menganggukkan kepala mereka secara bersamaan. Ketika mereka pertama kali bertemu William, dia hanyalah seorang gembala biasa di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa seorang gembala sederhana seperti dia akan mampu menjadi komandan ksatria beberapa bulan setelah mereka bersatu kembali.